tugas dari mata kuliah agama. Halo, perkenalkan saya Salsa Hulia dengan NPM 242170111121. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safazara dengan NPM 242170111128. 23. Halo, perkenalkan nama saya Raisa Sri Hartanti dengan NPM 242170111193. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana dengan nomor NPM 242170111125. Perkenalkan, nama saya Husna Amalia Zana dengan NPM 242170111102. Perkenalkan, nama saya Randy Febian dengan nomor NPM 2421701111090. Baik, di sini kita akan membahas mengenai etika bermedia sosial, yaitu menutup aurat. Aurat merupakan kewajiban yang harus dijaga dan ditutup. Islam mengajarkan agar wanita menutup aurat dan tidak mengumbarnya selain pada mahram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk menutup aurat. Terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Jika seorang muslim melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka ia harus menanggung dosa karena perbuatannya. Lantas, apa saja dosa karena tidak menutup aurat? Dosa karena tidak menutup aurat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Aurat tidak boleh dibuka di hadapan orang yang bukan mahram. Mengutip buku 10 azab wanita yang disaksikan Rasulullah karya El-Hosniyah, orang yang tidak menutup aurat akan diazab di akhirat kelak, yakni ia akan digantung dengan rambut dan otak kepala yang berdiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang, dan para wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggok-lenggok, dan kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak begini dan begini." Hadis riwayat Muslim. Dosa yang tidak menutup aurat bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang tua. Dan adapun hikmah menutup aurat yaitu yang pertama, menghindari diri dari dosa. Yang kedua, mencegah hawa nafsu dari lawan jenis maupun sama jenis. Yang ketiga, menghindari fitnah. Yang keempat, terlindung dari kejahatan. Yang kelima, terlindung dari korupsi. Dan yang keenam, mengangkat martabat. Di sini kami akan memaparkan tentang bahayanya hoax di media sosial. Hoax adalah salah satu bentuk kebohongan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kejujuran adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menegaskan pentingnya tabayun, klarifikasi untuk mencegah tersebarnya informasi yang menyesatkan. Hoax dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan fitnah, dan menciptakan konflik di tengah masyarakat. Rasulullah SAW juga memperingatkan bahaya dusta dengan sabdanya, "Cukuplah seorang dianggap berdosa jika ia menyampaikan semua yang ia dengar tanpa memastikan kebenarannya." Hadis riwayat Muslim. Dalam pendidikan agama Islam, hoax itu tidak hanya mengancam nilai kejujuran, tetapi juga mencederai akhlak mulia yang menjadi inti pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap muslim harus berhati-hati dalam menerima dan menebarkan informasi.
Membiasakan diri untuk memeriksa kebenaran berita adalah bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang mendorong keterbukaan, tanggung jawab, dan amanah. Dengan demikian, melawan hoaks adalah salah satu cara nyata untuk mengamalkan ajaran Islam dan menjaga kedamaian masyarakat. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi berkata kasar. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia tidak boleh berkata kasar, mengolok-olok, berdusta, atau gibah. Tertera juga pada surat Al-Hujurat ayat 11 yang melarang umat Islam untuk tidak saling mencela, mengolok-olok, dan memberikan gelar-gelar buruk kepada orang lain. Dan dari hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak menyinggung tentang adab berlisan. Beliau bersabda, seorang mukmin adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lisannya maupun tangannya, dan orang yang baik adalah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk dampak berkata kasar itu, untuk dampak negatif berkata kasar itu juga, yaitu yang pertama ada dosa. Terus yang kedua ada merusak hubungan sosial, menurunkan kualitas diri, cenderung ulang-ulang ya dampak, nggak usah diitu lagi nanti untuk dampak negatif berkata kasar yaitu yang pertama tentunya dosa, yang kedua menurunkan kualitas diri, lalu merusak hubungan sosial. Dan selanjutnya adalah Dan nanti di itu aja belum selesai. disambungin aja sob. Dan selanjutnya adalah cara mencegah dan mengatasi kebiasaan berkata kasar. Dan yang pertama adalah meningkatkan keimanan serta belajar adab berlisan. Dan yang ketiga adalah berlatih sabar. Dan selanjutnya ada berdoa. Dan terakhir ada mencari lingkungan yang positif. Ya, di sini kami akan memaparkan jawaban dari para mahasiswa melalui kuesioner. Yang pertama, apakah menurut Anda media sosial mempengaruhi cara Anda berperilaku dalam kehidupan sehari-hari? Untuk jawabannya sendiri di sini 40,9% cukup mempengaruhi, 9,1% tidak mempengaruhi, 50% cukup mempengaruhi. Ya, apakah konten di media sosial seringkali bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam? Di sini jawabannya cukup sering dengan persentase 68,2%, sangat sering dengan persentase 22,7%, dan jarang sangat dengan jawaban yang sedikit yaitu 9,1%. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah Anda merasa media sosial dapat mendorong perilaku tidak etis seperti ghibah atau fitnah? Jawabannya yaitu 68,2%, sangat cukup mendorong, 31,8% sangat mendorong, dan 0% tidak mendorong. Dan yang selanjutnya yaitu apakah Anda merasa pengguna media sosial dapat mempengaruhi kualitas ibadah? Sangat mempengaruhi dengan persentase 27,3%, tidak mempengaruhi dengan nilai persentase 36,4%, dan cukup mempengaruhi dengan nilai yang sama dengan juga mempengaruhi 36,4%. Next, di media sosial Anda melihat seseorang menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya tentang seorang tokoh agama. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Untuk yang 81,8% itu mencari kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum bertindak. Terus yang presentasi kedua itu tidak memanggilkan informasi tersebut dan mengabaikan informasi tersebut di 13,6%. Dan selanjutnya yaitu apakah Anda merasa perlu adanya bimbingan atau pedoman khusus dalam menggunakan media sosial agar sesuai dengan nilai-nilai etika Islam? Dengan jawaban presentasi yang cukup besar yaitu sangat perlu dengan presentase 54,5% dan cukup perlu dengan presentase 40,9%. Baik, itu saja pertanyaan dan jawaban yang dihasilkan oleh kelompok kami. Baik, itu saja video yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.